melanjutkan pembahasan yang lalu tentang the repeated magic power, yang bisa kita artikan bahwa kekuatan ajaib itu akan bisa muncul dari proses sebuah pengulangan, ya. Bisa diartikan bahwa segala sesuatu yang pada awalnya orang mengatakan, orang menyangka bahwa itu adalah suatu hal yang impossible, tidak mungkin, ya, atas bentuk sebuah ikhtiar, ya, dalam proses pengulangan, yang dalam hal ini adalah saat kita berdoa, ya, yang mana doa tersebut kita selalu ulang terus, ya, tidak pernah menyerah, ya, tanpa ada suatu kata menyerah, selalu berpikir yang positif bahwa Allah akan mengijabahi doa kita, akan mewujudkan apa impian kita, ya. Terus kita ulang terus, silami berikhtiar, berusaha, fa insyaallah pada saatnya, ya, apa yang awalnya dikatakan impossible maka akan menjadi suatu kenyataan. Dan disitulah, ya, saat terkabulnya sebuah doa, dan itu terjadi di saat kita sudah pantas untuk menerima terkabulnya doa. Selanjutnya, di sini perlu kita kaji lebih dalam bahwa pada hakikatnya apa yang nampak pada mata kita, yang bisa dirasakan oleh panca indera kita, ya, bisa disensor oleh panca indera kita, ini semua bentuk-bentuk lahiriah, ya, yang mana ini berawal dari sesuatu yang tadinya tidak nampak, ya. Mungkin secara gampangnya bisa kita katakan bahwa sini ada dua istilah, ya. Yang pertama adalah dikatakan sebagai alam kecil, yang berikutnya adalah dikatakan sebagai alam besar. Apa itu alam kecil? Alam kecil adalah alam yang tidak besar. Tentunya, ya. Terus sebaliknya, alam besar juga alam yang tidak kecil, gitu loh. Tapi di sini maksudnya adalah begini. Alam kecil adalah segala sesuatu, ya, yang bisa dicerna, ditangkap, dideteksi oleh panca indera kita, ya. Dari mulai indera pelihat, ya, perasa, pencium, ya, kemudian peraba, pendengar, ya. Panca 5 indera kita, dikala itu bisa mendeteksi, menangkap, ya, maka itu tergolong sebagai apa? Termasuk dalam alam kecil. Nah, ketika ada sesuatu yang tidak bisa ditangkap, dicerna oleh panca indera, maka itu tergolong kategori ke alam besar. Ya, jadi itu maksudnya. Nah, apa yang nampak tersebut di alam kecil ini itu sebetulnya berawal dari alam besar. Contoh, misalnya begini. Ketika saya mau menggerakkan tangan ini, sebelum tangan ini bisa bergerak seperti ini, kira-kira berasal dari mana, ya, gambaran tentang gerakan tersebut? Sebelum nampak di panca indera kita, di mata kita ini, dari mana itu berasal? Ternyata ada dari mana? Dari otak kita. Nah, otak kita merupakan penghubung terhadap dimensi di alam besar. Yang mana segala sesuatu yang akan kita tampakkan di alam kecil kita ini, itu semua akan berpangkal berasal dari alam besar kita yang ada di dalam otak kita. Nah, itu begitu. Konsep ini akan menjadi nyata ketika bahwa segala sesuatu, ya, yang ada di alam semesta ini itu tidak akan pernah ada kecuali berasal dari mana? Dari alam besar. Nah, alam besar itu sendiri nanti endingnya
berasal dari Yang Maha Kuasa. Kan begitu. Nah, kita berpijak di level yang dasar saja, ya, yaitu yang ada di lingkungan kita, sekitar kita, ya. Bahwa sekali lagi bahwa apapun yang ada di sekitar kita itu semuanya akan muncul berawal dari pikiran kita. Nah, pikiran ini merupakan suatu hal yang akan mendasari, ya, sejauh mana perilaku kita, ya, amal baik atau amal buruk kita itu semua berawal dari pikiran kita. Nah, makanya kalau di awal kita membahas masalah doa, ya, maka doa itu akan dipengaruhi secara besar oleh pikiran kita. Makanya di awal kita bahas masalah apa? Masalah gelombang elektromagnetik, ya. Elektromagnetik yang di mana? Yang ada di dalam otak kita. Dari mulai beta, alfa, theta sama delta. Nah, ini merupakan suatu gambaran awal bahwa ternyata doa itu dipengaruhi oleh kekuatan otak. Nah, terus begini, di sini kita akan mencoba mengembangkan lagi bahwa ketika disebutkan ada beberapa tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab, ada keadaan yang mustajab, ya. Yang pertama, tempat mustajab, ya. Selain di Makkah sana, Madinah sana, ya, mungkin di sekitar kita ada tempat yang mustajab. Ambil contoh misalnya masjid, ya. Ketika kita berdoa di masjid sebagai tempat yang suci, yang mulia, tentunya di sini kita anggap sebagai tempat yang mustajab, dan doa kita akan berpotensi untuk terkabul, ya. Tapi bagaimana keadaannya jika kita berdoa di masjid, tetapi pikiran kita itu berada di pasar misalnya. Pasar adalah suatu contoh simbol tempat yang kotor. Apakah ini juga masih berpengaruh tentang kategori makanul mustajabah tadi, tempat yang mustajab? Pertama. Yang kedua, ya, waktul mustajabah, ya. Kita pahami bahwa sepertiga malam merupakan waktu yang dikatakan mustajab untuk berdoa, ya. Kita juga mencoba untuk melihat bahwa ketika kita berada di waktu tersebut pada sepertiga malam, kita berdoa, tetapi pikiran kita itu tidak ada pada saat itu. Pikiran kita memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Ya, mungkin berpikir bagaimana besok ketika bekerja, bagaimana kita di pasar, bagaimana kita di jalan dan sebagainya. Apakah masih berpengaruh waktu mustajabah tersebut? Nah, yang ketiga ada halal mustajabah. Yaitu suatu apa? Suatu keadaan yang mustajab. Nah, ini biasanya dialami oleh di antara kita yang sedang terzolimi. Ya, kita ingatkan, pepatah mengatakan bahwa doa orang yang terzolimi adalah mustajab. Hati-hatilah. Nah, itu loh. Nah, maksudnya apa ini semua ini? Ya, maksudnya ternyata tiga hal ini itu akan kembali kepada kondisi otak kita sebetulnya. Ya, jikalau keadaan sunyinya, sucinya, mulianya masjid itu didukung oleh keadaan otak kita, atau otak kita akan dipengaruhi oleh kondisi suci, tenang, mulianya masjid, maka itu akan berpotensi mustajabah. Oke. Yang kedua, seandainya heningnya sepertiga malam tersebut, ya, akan mensupport kondisi otak kita untuk selalu standby di mana? Di alfa sama theta, ya. Kondisi khusyuk tersebut. Oke. Itulah yang memantapkan kita tentang sepertiga malam yang terakhir waktu mustajabah. Nah, ini juga sama. Ketika orang terzolimi, tertekan secara eksternal, jedit masuk ke dalam diri kita, akhirnya hati kita menjerit, menangis, itu langsung akan berpengaruh pada gelombang otak kita. Langsung masuk dalam kondisi theta, jedit. Maka apa yang muncul dalam benak kita, doa-doa itu langsung terangkat di alam bawah sadar, dan kondisi khusyuk akan mensupport itu.
maka potensi mustajabah akan terjadi. Makanya hati-hati ini, ya. Kondisi ini kondisi yang sangat ngeri, ya, katakan ngeri. Karena apa? Orang yang terzolimi itu mustajabah doanya. Karena apa? Benar. Karena langsung masuk dalam gelombang otak yang terdalam, ya, yaitu apa? Di theta, ya. Dari theta, dari apa? Meditasi dalam itu akan masuk dalam alam bawah sadar. Nah, di situ bisa dikatakan sebagai ruang ilahiyah, yang mana kunnya Allah itu ada di sana. Ketika kun tak, Allah meng-ACC doa kita, maka fayakun, maka terjadilah. Nah, disinilah, ya, nanti sini akan ada suatu energi misterius yang akan menggerakkan tubuh kita ini untuk menuju terkabulnya doa tersebut. Jadi sekali lagi bahwa sinkronisasi keterhubungan, ya, atau korelasi antara alam kecil alam besar ini sangat besar sekali, ya, sangat berpengaruh sekali, ya. Intinya kalau kita bisa memanage alam besar kita, ya, memanage kekuatan mindset kita, otak kita dengan baik, maka nanti apa yang akan nampak di dalam alam kecil kita, ya, yang bisa dinikmati oleh panca indera kita itu akan benar-benar real. Sehingga harapannya ekspektasi kita itu akan sesuai dengan realita dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak susah-susah, ya, untuk membeli jamu agar kuat menghadapi kenyataan, ya. Jadi sekali lagi, ayo mari kita mencoba untuk berlomba-lomba, ya, mewarnai, ya, alam besar kita, ya, dengan suatu doa harapan yang terbaik, ya. Dan pesan kami, mohon sekali berdoa, jangan sekali-kali, jangan pernah dihapus. Contoh, ya, kita belum apa-apa berdoa, ya Allah, semoga saya dipertemukan dengan si A, ya. Tapi ketika sudah menggambar itu di alam besar kita, ya, itu kan ibaratnya menggambar, ya, melukis apa keinginan kita, ya. Belum lama itu terjadi, kalau kita pulang ke rumah, kita bercermin melihat di kita, kayaknya ini saya nggak jodoh sama dia. Nah, kata-kata yang berlawanan dengan harapan awal itu ibarat apa? Penghapus. Ya, ingat, orang tua kita, ibu kita, itu pantang sekali menghapus doa beliau. Ya, harapannya kita waktu kita balita, itu kan masih tidak mungkin kita itu bisa berjalan, berlari, ya. Apalagi pencilaan, tidak mungkin. Saat itu nggak mungkin, ya. Tapi apa yang terjadi? Orang tua kita tidak pernah menghapus doa beliau. Doanya apa? Ndang berjalan, ndang berlari, ndang besar. Nah, cepat segera berjalan, cepat segera berlari, cepat segera besar. Itu terus selalu tiap hari diulang-ulang dalam benaknya, dalam pikirannya, dan bahkan diucapkan. Ayo nak, ayo segera jalan, ayo nak, segera berdiri, ayo nak, terus begitu. Itu kan begitu tiap hari. Nah, repeat terus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita berjalannya bulan, ya kan? Seret sampai 1 tahun sudah mulai, ya, di situ. Dari mulai merangkak, mulai keteteran, ya, berdiri, berjalan, akhirnya berlari dan besar, tumbuh berkembang. Ya. Sekali lagi, ya, sekali kita melukis, menggambar impian kita di alam besar kita, di otak kita, minta tolong pertahankan itu sampai gambaran kita di alam besar itu bisa nampak di alam kecil kita. Kalau itu terjadi, itulah saat kepantasan kita untuk menerima terkabulnya doa kita. Semoga bermanfaat.